Bismillahirrahmanirrahim. Wawila halaman 30 baris ke-6 dari atas. Wawilaun, dan syarat sempurnanya adzan dan iqamah itu wilaun, terus menerus. Baina kalimatihima, di antara kalimat-kalimat yang ada pada adzan dan iqamah. Syarat yang pertama tertib, kemudian syarat yang kedua harus terus menerus. Na'am, iya. La yadur, tidak menjadi madarat, artinya tetap boleh. Yasiru kalamin, menyedikitkan omongan. Wasukutin, dan diam, walau hamdan, sekalipun sengaja. Wa yusannu, dan disunatkan bagi orang yang sedang beradzan ayyahmada sirran, untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sirran, secara sir, idza aqasa, apabila dia sedang bersih. Wa ayyu akhira, dan hendaknya mentakhirkan, membelakangkan raddas salami, dalam menjawab salam. Wa tashmital hadis, dan mendoakan orang yang sedang bersin ilal faraghi, sampai selesai dari adzan atau iqamahnya. Wajahrun, dan syarat yang ketiga harus mengeraskan dalam beradzan. In adzana, apabila beradzan seseorang, au aqama, atau beriqamah, li jama'atin, adzan dan iqamah untuk sholat berjamaah. Bayang bagi, maka hendaknya adzan dan iqamah itu isma wahidin, dapat didengar oleh salah seorang, jami'a kalimatihi, seluruh kalimat-kalimatnya adzan. Amal muadzinu, adapun seorang muadzin, awil muqimu, atau orang yang beriqamah, linafsihi, untuk dirinya, fayakfihi, maka cukup baginya, isma'u nafsi faqat, mendengarkan untuk dirinya saja. Wa waqtun, dan syarat yang keempat sempurnanya adzan itu adalah dikerjakannya adzan, dikumandangkannya adzan adalah sudah masuk waktu. Aidukhulihi, yakni telah masuk waktu sholat. Li ghairi adzan subhi, selain daripada adzan subuh. Li anna dzalika, karena bahwasanya hal itu lil i'lami, untuk memberikan pengetahuan atau sebagai pemberitahuan. Fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan dzalika, yang demikian itu, wala yasihhu, dan tidak sah qablahu, beradzan sebelum masuk waktu sholat. Amma adzan subhi, adapun terkait dengan adzan sholat subuh, min nisfi lailin, boleh dikumandangkan dari setengah waktu malam. Wa yusannu, kita bahas dulu. Jadi masih membahas tentang adzan dan iqamah. Syarat sahnya adzan itu, syarat sempurnanya adzan itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau dibalik menjadi tidak sah itu adzan, tidak sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu berarti tidak mualah, tidak berulang. Itu syarat tidak tertib, syarat pertama. Syarat kedua, berurutan ya, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maksudnya terus menerus, nggak berhenti. Misalnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena bulan puasa dia berhenti, ambil minum dulu. Sesudah minum diteruskan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa jadi gitu. Iya, minum lagi. Karena mikir dia, enak bener, gua yang adzan, dia yang minum duluan. Nah itu berarti tidak memenuhi syarat dalam beradzan. Terus bagaimana seandainya ada kalam yasir, ada omongan sedikit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Remote AC mana? Misalnya gitu. Karena yang menyimpan yang ada di sini mimbar itu boleh kalam yasir gitu ya. Itu namanya kalam yasir, omongan sebentar baru dilanjutkan. Atau misalnya dia ada bawa kunci rumah, anaknya pulang nggak bisa masuk, marahin, Pak, kunci rumah mana? Oh ini dia. Jangan, oh ini kunci rumah, nggak boleh. Nanti kayak zaman lagi musim porkas, ya. Tukang beli tuntut porkas. Hayya 'alas shalah, dikatakan hayya 'alal porkas. Kalam yasir boleh, omongan yang sedikit boleh. Atau diam sebentar. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Diam sebentar. Kenapa? Ada lendir yang naik gatal. Boleh. Ya. Sukut yasir. Nah, terus misalnya lagi ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh enggak baca hamdalah? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Baru terusin lagi adanya. Boleh. Ini wa yusannu ayyahmada sirran in hamasa. Kalau kamu sedang ada bersin, lalu kemudian kamu membaca alhamdulillah, bahkan masih disunatkan, boleh. Tidak sekedar boleh, malah disunatkan. Tapi dalam hal raddus salam wa tashmitul atis itu ayyun akhirah. Kalau ada orang ucap salam, kita lagi adzan, jangan berhenti adzan, jawab salam. Ya. Karena apa? Jawab salam itu harus maksimal. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi adzan, selesai adzan, maka takhirus salam. Ya. Orangnya assalamualaikum, assalamualaikum.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Orangnya dengan berarti lagi ada. Udah biarin, kita nggak usah jawab. Atau kita di masjid, di musola, kita lagi ada, nggak ada orang lain, dia masuk, ucap salam, diamin aja, nggak usah dijawab, tunggu sampai adzan kita selesai. Atau kita lagi ada orang di samping kita bersin, nggak usah jawab, kecuali tadi bersin sendiri boleh ucapkan hamdalah, nggak usah jawab. Sampai kapan? Ilal faraghi, sampai selesai adzan. Kemudian yang ketiga, wajahrun in adzana aw aqama li jama'atin. Kalau adzan dan iqamatnya untuk sholat berjamaah, maka syarat adzan itu harus jahar. Jahar itu dikeraskan. Kerasnya sebatas mana? Sebatas di antara orang yang hadir di tempat orang sholat berjamaah itu isma' wahidin jami'a kalimatihi. Ada seseorang, salah seorang atau lebih dari satu orang mendengarkan seluruh kalimat-kalimat dari ucapan adzan dan iqamah. Nah itu disunatkannya begitu. Adapun orang yang adzan dan iqamah untuk sholat sendiri, cukup baginya adzan dan iqamatnya didengar oleh telinga dia sendiri. Sholat di rumah sendiri, adzan iqamah kenceng-kenceng ke speaker lagi. Dan tetangganya pada datang, ada apa itu adzan iqamah. Atau kita sholat di musola, sudah terlambat dari jamaah awal, kan tetap disunatkan untuk adzan dan iqamah. Juga adzannya pelan, yang penting telinga kita dengar, iqamatnya juga yang penting telinga kita dengar. Nah itu baik. Nah nanti sampai pelajarannya dikit lagi. Jadi orang adzan nengok kanan nengok kiri itu ada dasarnya apa enggak? Nanti ada di bawah. Ya maklum karena Bapak belum baca kitabnya ya. Kalau udah baca, oh nanti di bawah ada gitu ya. Kemudian adzan itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi adzan harus masuk waktu sholat karena adzan itu pertanda masuk waktu sholat. Yang pertama, yang kedua, adzan adalah sebagai panggilan untuk sholat. Jadi ada dua fungsi. Pertama adalah menandai masuk waktu. Yang kedua menandai itu panggilan sholat. Beda dengan kentongan sama beduk. Kalau kentongan sama beduk bukan panggilan sholat, tapi sekedar menandai masuk waktu karena belum ada speaker. Bagaimana caranya supaya orang sekampung dengar kalau ini sudah masuk waktu? Maka beduk jadi bagus kencang. Dung 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 trorok dung dung dung. Coba zaman dulu udah sholat Jumat dulu gitu. Itu bukan panggilan sholat, betul. Menandai masuk waktu. Kalau nggak mau pakai beduk, teriak-teriak sambil naik motor nggak boleh. Udah masuk waktu zuhur nih, masuk waktu zuhur, teriak-teriak sambil jalan naik motor boleh. Tapi, iya. Tapi kalau teriak-teriak sambil jalan, orang dari kapan mau sendek gitu. Ya ada orang sendek gitu. Makanya kentongan beduk tidak bid'ah karena bukan panggilan sholat, tapi menandai masuk waktu sholat. Jadi jangan salah. Menandai waktu sholat, memanggil sholat lewat. Tapi khususnya sholat subuh
subuh itu boleh adzan subuh sebelum masuk waktu subuh. Jadi jam 1, jam 2 adzan boleh. Karena apa? Ini sebagai lil i'lam, peringatan. Peringatan sekarang sudah lewat dari setengah malam. Sudah lewat dari setengah malam, sedangkan kita diperintahkan untuk sholat. Itu tentang adzan subuh. Fala yajuzu wa la yasihhu qablahu. Adapun selain dari adzan subuh tidak diperbolehkan dan tidak sah itu adzan. Kalau adzan subuh boleh, yang penting sudah melewati bisul lain. Wa sunnah, dan disunatkan taswibun. Taswibun mengumumkan tentang pahala, tentang nilai kebaikan. Li'adhanai subuhin, untuk dua adzan subuh. Taswib itu ucapan kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatnya panjang, naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Kalau begitu ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, kalau naumnya panjang, sholatnya pendek, pada kelewat, jadi pada tidur kagak sholat. Itu mafhumnya begitu. Maka as-sholatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada itu, lebih utama daripada itu. Itu namanya taswib. Wa huwa ayyaqula ba'dal hayya 'alataini, dan itu diucapkannya, diucapkannya taswib as-salatu khairum minan naum, ayyaqula ba'dal hayya 'alataini, sesudah muadzin mengucapkan dua hayya 'ala, hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Kita begitu ya kan, syahadat tauhid, syahadat rasul, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, baru as-salatu khairum. As-salatu khairum minan naumi, as-salatu, salat itu khairun, lebih baik, minan naumi, daripada tidur. Marrataini, sebanyak 2 kali. Wa yusawwibu, dan bertaswib li'adhanil fa'itati subhin. Jadi tadi as-salatu khairum minan naum diucapkan baik itu adzan jauh sebelum masuk waktu subuh maupun adzan ketika sudah masuk waktu subuh. Wa yusawwibu, dan menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum pula li'adhani fa'itati subhin, bagi adzan orang yang kelewat waktunya subuh, bagi adzan orang yang subuhnya kesiangan. Bangun subuh jam 6.15, bangun pagi jam 6.15, kita mau sholat subuh, itu tetap adzannya pakai as-salatu khairum minan naum. Dan boleh melaksanakan sunnah qobliyah subuh sekalipun sudah lewat habis waktu subuh. Dari mana pelajarannya? Adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nginep di satu tempat karena ngantuk. Rasulullah bilang, Bilal, saya ngantuk, saya mau tidur.
Ya Rasulullah, nggak apa-apa, kau tidur aja. Nah kalau sudah dekat waktu subuh saya bangun. Rupanya Bilal ngantuk juga. Ini ya, Rasulullah tidur, Bilal tidur. Ya, malah bangunnya duluan Rasulullah. Matahari udah tinggi. Ya. Kamu gimana? Katanya nggak mau tidur. Ya Rasulullah, pinginnya nggak mau tidur, tapi tahu kamu tidur. Ya sudah, kamu adzan. Kamu adzan. Ya. Lalu kemudian di sholat sunnah qobliyah subuh, ya qobliyah subuhnya niatnya ya kawanan juga. Ya, lalu kemudian iqamah dan sholat subuh. Maka kembali saya sampaikan, lupanya Rasulullah itu dijadikan sebagai ketentuan hukum. Coba kalau Rasulullah nggak pernah kesiangan, kalau orang kesiangan boleh sholat apa enggak? Terus pakai ada iqamah apa enggak? Terus ada sunnah qobliyah apa enggak? Tapi dengan sebab Rasulullah pernah kesiangan, akhirnya menjadi ilmu buat kita. Oh berarti adzan subuh kesiangan tetap dianjurkan. Kemudian sunnah qobliyah subuh tetap dilaksanakan. Jadi tetap pakai as-salatu khairun minan naum sekalipun dia bangunnya kesiangan. Wa kariha dan dimakruhkan bertaswib, dimakruhkan mengucapkan as-salatu khairun minan naum bi ghairi subhin selain daripada adzan subuh. Ada muadzin ini bikin seru-seruan. Jadi jam 9 pagi dia adzan. Adzan tuh kencang. Ditambahi as-salatu khairun minan naum. Orang pada datang. Lu geblek atau bagaimana sih? Ini jam berapa? Lu lihat gak jam berapa? Jam 9 pagi. Kenapa kamu adzan? Begitu kencang pakai as-salatu khairun minan naum. Saya cuma tes sama bapak-bapak, kupingnya pada budek apa enggak? Sebab tadi saya adzan subuh, bapak-bapak enggak pada datang. Sekarang begitu saya adzan subuh, adzan seperti adzan subuh, waktunya jam 9 pagi, bapak-bapak pada datang. Oh, berarti bapak-bapak enggak budek ya. Masya Allah. Jadi sekalipun kesiangan tetap adzan subuh dan ditambahi as-salatu khairun minan naum. Wa tarji'un dan tarji' itu merendahkan suara. Bi'ayyatiyah dengan bahwa ketika telah datang di kalimat syahadataini dengan dua kalimat syahadat ya, marrataini yang dua kali sirran secara pelan. Yakni bihaitsu yusmi'a man qarraba minhu urfan. Bihaitsu sekiranya yusmi'a didengar man oleh orang qaruba yang dekat minhu daripadanya urfan secara adat qabla al-jahri bihima sebelum mengeraskan pada keduanya lil itbahi yaitu mengikuti sunnah Rasul wa yasihhu bidunihi dan sah ya, dengan tanpa merendahkan dua kalimat syahadat. Jadi Allahu Akbarnya kencang tinggi, giliran dua syahadat dikurangkan volumenya, ya, dikurangkan volumenya. Itu lil itba ya, mengikuti sunnah Nabi. Tapi seandainya dikeraskan sama dengan kalimat Allahu Akbar, maka itu yasihhu tetap sah. Nah, ini pelajaran maksudnya kalau nanti kita dengar atau lihat orang adzan ketika Allahu Akbar kencang, begitu dua syahadat kok pelan, oh berarti dia sudah baca itu kitabnya,
Sudah baca kitab Fathul Mu'in. Jangan gimana sih ini? Orang ada kok dimain-mainin gitu. Ya. Jamaah lagi sholat. Satu rakaat lagi. Kita hormat boleh. Kalau kita sudah melewati waktu jadwal ya antara adzan dan iqamah, ya, itu harusnya orang yang tak telat jangan maksain sunnah qobliyah atau sunnah tahiyatul masjid. Kecuali kita datangnya awal waktu. Kalau kita datangnya awal waktu begitu adzan, jawab adzan rapi sunnah qobliyah. Bagi sholat-sholat yang memang di situ ada sholat sunnah qobliyah. Nah ini kadang maksain. Orang lain udah pada nungguin, ya. Dia baru datang tahu-tahu akhir. Tinggal aja udah ya. Tinggal aja, jangan 20 orang nungguin satu orang. Tinggal aja. Kok begitu? Salah dia. Kenapa udah telah maksain? Lagi sholat. Biarin aja. Ada lagi sholat. Biarin aja urusan dia. Biarin dia ngejar. Iya, gitu. Ya. Jangan waktu sholat yang sudah sampai pada saatnya dikalahkan oleh satu orang sementara yang lain sudah pada. Kecuali kasusnya kayak kemarin. Ya, pertanyaannya sudah iqamah, ternyata imam rawatibnya sedang wudu, itu kita tunggu karena supir dia. Kalau makmum, iya biarin aja, mau berbisnya biarin aja. Itu. Kalau sedang aja napas putus, sedang aja orang aja napas nggak nyampe gitu, nggak satu napas. surat yang aja. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Ya saksi tapi suruh belajar lagi ngatur suara. Jadi biasanya anak kecil lagi belajar atau orang yang sudah sepuh ya, nafasnya udah ngos-ngosan, udah masuk waktu muadzinnya nggak datang, akhirnya dia akan hayya 'alas shalah. Ya suruh latihan lagi, jangan paksain. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Tarjih ya, tarjih. Kemudian waja'lu musabbihataihi bi simakhaihi. Waja'lu dan menjadikan musabbihataihi dua jari telunjuknya bi simakhaihi dimasukkan ke dalam kedua telinganya fil adani dalam adzan dunal iqamati selain daripada iqamah. Allahu Akbar. Itu boleh nih gini nih ya. Sebetulnya begini, jari telunjuk masuk di kuping telinga. Kenapa? Supaya mengencangkan suara ya, mengencangkan suara dan tidak dengung ke telinga. Ini begini ya. Cuman orang kita biasanya begini aja kan, padahal mestinya jari telunjuknya nempel ke kedua telinga. Jadi seperti itu. Lalu kemudian dunal iqamati selain daripada iqamah. Kalau adzan disunatkan begitu, tapi kalau iqamah nggak usah, karena iqamah itu nadanya lebih rendah dari adzan. Nah kenapa mau pakai jari telunjuknya masuk ke kuping? Supaya tadi tidak putus nafas. Li'annahu ajma'u lis-shawabi, karena itu lebih mengumpulkan ajma'u lis-sawti, lebih mengumpulkan suara. Qala syekhuna, berkata guru kami, in arada rafa sawti bihi, apabila menghendaki seseorang untuk mengeraskan suaranya bihi dengan cara seperti itu, yaitu ditutup telinganya dengan kedua jari telunjuk.
Wa in ta'adzarat, dan apabila udzur, yadun, ya, tangannya punya udzur, jari telunjuknya itu punya udzur, ya mungkin jari telunjuknya itu putus atau lagi sakit, maka ja'lul ukhra, maka boleh diganti dengan jari yang lain. Au sababatun, atau jari salah satu, ya, jari salah satu dari tangannya. Sunnah ja'lu ghairiha, maka disunatkan menggantinya pada jari yang satunya min baqiyatil asabi'i, dari jari-jari yang lain. Pakai tangan satu, Allahu Akbar, atau misalnya yang kanan jari telunjuknya lagi duduk, yang kiri lagi temumulan, ya, lagi bisulan tangan, ya, pakai jari tengah boleh, gitu. Itu misalnya gitu. Kan ada begini, ada yang menafsirkan, gue nggak mau dengar asal lo, papanya udah datang sholat. Yang ada apa yang benar? Yang ada pokoknya ada yang menafsirkan gitu. Gue nggak mau dengar alasan lo, yang penting lo datang sholat. Ya itu kan penafsiran, ya. Penafsiran orang, adzan kupingnya ditutup itu, gua nggak mau dengar alasan lu, ya. Lu lagi ngapa, kayak yang penting lu datang sholat, itu penafsiran dari orang itu, ya. Tapi yang diterangkan di sini bahwa memasukkan jari telunjuk ke telinga itu supaya suaranya menjadi lebih kuat, menguatkan suara. Lalu kemudian wasunnah fihima, dan disunatkan pada keduanya, ai fil adzani wal iqamati, di dalam adzan dan iqamat, qiyamun, sunnahnya berdiri. Orang adzan itu sunnahnya berdiri, jangan orang yang kagak bisa berdiri masih suruh adzan, ya. Kalau berdiri itu suaranya bisa lepas, kalau sambil duduk ya suaranya jadi enggak. Wa ayyudana ala mawdi'in 'alin wa ayyu'addina ala mawdi'in 'alin, dan hendaknya beradzan seseorang di atas tempat yang tinggi. Di zaman dulu belum ada speaker kan. Walau lam yakun lil masjid, sekalipun posisinya tidak berada di dalam masjid, ya. Di masjidnya nggak ada tempat yang tinggi. Adanya apa? Menara di masjid atau di samping masjid? Di samping masjid, ya, maka boleh. Sunnah bisathihi summa bibabihi, disunatkan di depan pintu, disunatkan di depan pintu, kemudian dibuka pintunya. Itu cara ada orang dulu, ya. Ada orang sekarang ya di depan mimbar, ya, di depan mimbar. Kemudian sunnah yang kedua, kalau yang pertama sunnahnya berdiri, yang kedua wastiqbalun lil qiblati. Orang beradzan itu sunnah menghadap ke arah kiblat. Wa kuriha tarkuhu, dan dimakruhkan orang meninggalkan adzan, berpaling dari arah kiblat. Wa tahwilu wajhin, nah ini yang ditanya. Wa tahwilu wajhin, dan membelokkan wajah, las sadri, bukan dada, fihima, pada keduanya, pada adzan dan iqamah, yaminan, ke arah kanan, marratan fi hayya 'alas sholati, satu kali pada kalimat hayya 'alas sholat, wa fil marrataini, dan pada keduanya di hayya 'alas sholat, summa, kemudian yaruddu, dia mengembalikan wajhuhu, wajahnya, lil qiblati, ke arah kiblat. Washimalan, dan menghadap dan memalingkan ke arah kiri, marratan, satu kali, fi hayya 'alal falahi, pada kalimat hayya 'alal falah,
fil marrataini pada dua marrah, pada dua kali hayya 'alal falah. Summa yaruddu wajhahu, kemudian mengembalikan wajahnya lil qiblati, mengarah ke arah kiblat, walau li adhanil khutbati, sekalipun untuk adzan memanggil adzan dalam berkhutbah. Aw liman yu'adzanu li nafsihi aw liman yu'adzinu, atau orang yang beradzan li nafsihi untuk dirinya, tidak untuk sholat berjamaah. Wala yaltafit, dan tidak membelokkan muka fit taswibi, di dalam kalimat as-salatu khairun minan naum, ala nazahin fihi, atas perselisihan atau perbedaan antara para ulama. Ini yang ditanyakan tadi. Jadi kalau kita adzan sudah sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, mengok ke kanan, berarti arah utara. Hayya 'alas shalah, balik lagi. Hayya 'alas shalah. Suara saya kurang bagus ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Balik lagi ya. Ini sunnah ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Ada yang nanya, itu kan dulu belum ada speaker, biar orang pada dengar arah kanan, arah kiri, biar pada dengar. Sekarang ada speaker, emang masih begitu juga. Di kitab Misbahul Dhalan, kata Syekh Muallim Muhajirin Amsar Adari, dikatakan sekalipun sudah ada speaker, maka masih tetap disunahkan lil itbah, mengikuti apa yang dikerjakan muadzin di zaman Rasulullah. Yang dibelokkan mukanya saja, tidak sama dadanya. Maka speakernya tidak nempel di mimbar. Ya, kalau nempel di mimbar, suaranya hilang. Hayya 'alas shalah, jadi hilang. Maka speakernya diikutkan. Hayya 'alas shalah, mukanya saja, dadanya tetap lurus. Begitu juga hayya 'alal falah. Itu disunahkan, baik itu adzan maupun iqamah, pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu tetap harus membelokkan muka ke kanan dan ke kiri, sekalipun ya zaman sekarang sudah ada speaker. Lah kalau nggak nengok kanan nengok kiri boleh apa enggak? Ya boleh. Sah apa enggak adanya? Sah. Sudah waktu itu 2 kali Ustaz. 2 kali. Iya. Sekali. Cuma sekali ya. Diterangkan di sini. Ya, ini tahwil wajhin lasodri, memalingkan muka, tidak dengan dadanya, fihima, pada keduanya itu adzan dan iqamah, yaminan marratan fi hayya 'alas shalah fil marratain. Marratan fil marratain itu berarti setiap hayya 'alas shalah nengok, lalu balik lagi, hayya 'alas shalah nengok lagi, balik lagi. Begitu pula ya, fi hayya 'alal falah shimalan marratan fil marratain, ke kiri sekali hayya 'alal falah, lalu hayya 'alal falah sekali lagi, baru balik lurus. Tapi tidak pada as-shalatu khairum minan naum. Wallahu a'lam bis-shawab. Untuk tampil kita di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Di antar saja begini rumitnya ini kita bahas ya. Lagi nanti kita bahas sholat, nanti masya Allah. Jadi kita tahu ya, kita tahu mana adat yang afdal, yang sempurna, mana adat yang kurang sempurna.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.